Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kembali lagi bersama saya Lukman Agung Wicaksono. Pada kesempatan kali ini Bapak ingin sedikit berdiskusi dengan teman-teman semua, yaitu di mata pelajaran IPS kelas 7. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dinamika kependudukan di Indonesia. Jadi kurang lebih seperti itu judulnya. Yang pertama, Indonesia mempunyai kuantitas penduduk. Kuantitas itu artinya apa? Kuantitas itu artinya jumlah penduduk di Indonesia. Jumlah penduduk di Indonesia kurang lebih sekitar 266.794.980 jiwa. Jadi bisa dikatakan banyak teman-teman semua. Indonesia itu salah satu penduduk terbesar di dunia. Kurang lebih kita mendapati urutan keempat kuantitas dari jumlah penduduk. Kalau kualitas berarti apa? Ada kuantitas, ada kualitas. Kuantitas itu jumlah, kalau kualitas itu adalah nggak tahu. Enggak. Kualitas itu adalah potensi, atau bisa dikatakan kualitas itu adalah apa dong? Nanti kita juga lupa. Kualitas itu apa? Yang kedua adalah pertumbuhan penduduk dipengaruhi kelahiran, kematian, dan migrasi. Jadi kuantitas di dalam kuantitas penduduk adalah di samping jumlahnya yang banyak penduduk Indonesia, salah satu pengaruhnya yaitu adalah kelahiran, kematian, dan migrasi atau perpindahan penduduk. Jadi salah satu faktor kenapa kuantitas jumlah penduduk bisa banyak adalah angka kelahiran yang banyak dibandingkan angka kematian, teman-teman semua. Jadi kenapa salah satu Indonesia menjadi negara terbesar di dunia sekarang mendapati urutan keempat, salah satunya yaitu angka kelahiran di Indonesia banyak dibandingkan angka kematian. Yang ketiga yaitu komposisi penduduk asli atau komposisi penduduk dapat dilihat melalui piramida penduduk. Jadi nanti ada piramidanya, kira-kira usia 1 sampai 5 tahun ada berapa, usia sampai 20 sampai 25 tahun ada berapa. Yang keempat yaitu persebaran penduduk Indonesia tidak merata. Jadi kalau kalian tinggal di Jawa, salah satu pulau terbesar penduduknya di Indonesia. Jadi Pulau Jawa itu pulau yang padat penduduknya, berjuta-juta penduduknya, teman-teman semua. Di antara pulau-pulau yang lainnya, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Papua, Pulau Bali, Pulau Sumatera dan sebagainya, Pulau Jawa lah pulau yang paling padat penduduknya. Karena padatnya itu, jadi persebaran penduduk di Indonesia tidak merata. Pertanyaannya, kenapa Pulau Jawa padat? Pertanyaannya simpel, jawabannya pun simpel. Jawabannya ialah karena Pulau Jawa merupakan pusat ibu kota negara Indonesia. Tadi sudah ada kuantitas, sekarang kualitas. Bagaimana dan kualitasnya? Bagus atau tidak? Itu namanya kualitas. Kualitas penduduk Indonesia, capaian pendidikan ditujukan dengan diagram angka partisipasi sekolah berdasarkan kelompok umur. Jadi bisa dikatakan kualitas penduduk diukur dari tingkat pendidikan. Bagaimana tingkat pendidikan di Indonesia? Sudah bagus belum kualitasnya? Bisa dikatakan tingkat pendidikan di Indonesia masih tergolong rendah. Walaupun bisa dikatakan sudah 80% kita sudah tidak buta huruf, bukan buta angka ya. Kalau angka hampir semuanya tahu. Orang yang tidak bisa baca aja lihat dari 100.000 tahu itu disebut 100.000. Jadi kurang lebih sudah, walaupun sudah 80% Indonesia sudah tidak buta huruf lagi, tapi untuk tingkat pendidikan sampai ke tingkat jenjang SMK sampai SMA sampai perkuliahan masih rendah. Yang kedua, faktor kesehatan mempengaruhi usia harapan hidup. Jadi bisa dikatakan kualitas penduduk salah satunya selain diukur dari pendidikan, yang kedua dari kesehatan. Kira-kira kesehatan di Indonesia sudah dijamin apa belum sama pemerintah? Kira-kira kesehatan di Indonesia sudah murah apa belum? Apa masih mahal?
masih susah untuk didapat. Jadi jaminan kesehatan sangat mempengaruhi terhadap kualitas penduduk di Indonesia. Contoh apa itu? Contohnya BPJS. Kalau di negara maju, BPJS kemungkinan besar itu tidak berbayar. Karena apa? Di negara maju kesehatan dijamin sama siapa? Sama pemerintah. Jadi tidak ada lagi jaminan kesehatan yang berbayar, bahkan sampai menyengsarakan rakyatnya. Kurang lebih seperti itu. Yang ketiga yaitu kondisi perekonomian. Jadi kualitas suatu penduduk di Indonesia salah satunya dipandang dari perekonomian, atau bisa jadi pekerjaan atau profesi-profesi yang ada di masyarakat Indonesia. Jadi dikatakanlah seorang negara maju apa pasti maju juga, tidak hanya bertolak terhadap perekonomian kemaritiman, perekonomian tentang perkebunan atau tentang ekonomi apa dong? Tentang apa ya? Sektor pertanian, tapi juga diandalkan terhadap sektor teknologi. Itu salah satu penunjang bagaimana negara itu bisa dikatakan maju atau berkembang. Jadi kualitas penduduk bisa diukur dari pekerjaan dan kualitas kondisi perekonomian. Kondisi perekonomiannya maju apa tidak? Kita lebih banyak ekspor apa impor? Kalau kita lebih banyak mengimpor dibandingkan mengekspor, sudah pasti jelas negara itu pasti kondisi ekonominya kurang baik. Jadi bisa dikatakan negara itu bisa dikatakan kondisi ekonominya baik jika lebih banyak ekspor dibandingkan impor. Kurang lebih seperti itu teman-teman semua. Yang ketiga yaitu keragaman budaya. Keragaman budaya bisa mempengaruhi dinamika kependudukan Indonesia. Berbagai ragam budaya bisa mempengaruhi jumlah penduduk Indonesia. Indonesia beragam budayanya banyak teman-teman semua. Rumah adatnya banyak. Rumah adat di Jawa sendiri beda, rumah adat di Jawa Timur dengan di Jawa Tengah beda, rumah adat di Jawa Barat dengan di Sumatera beda, di Medan dengan di Pontianak beda. Itu adalah salah satu hal yang mempengaruhi dinamika kependudukan di Indonesia. Karena Indonesia negara kepulauan, otomatis beragam suku dan budaya. Yang kedua, pakaian adat dan senjata tradisional. Itu salah satu keberagaman kebudayaan. Masing-masing daerah mempunyai rumah adat, mempunyai pakaian adat dan senjata tradisional. Contoh, Jawa Barat selalu terkenal dengan bambu runcing. Jawa Tengah selalu terkenal dengan kerisnya. Kurang lebih seperti itu. Kalau kalian melihat rumahnya begini, moncong begini, biasanya apa? Orang Padang itu mempunyai ciri khas atau mempunyai pandangan bahwa yang belum mempunyai ciri seperti itu adalah identitas. Itu adalah salah satu identitas dari setiap daerah, yaitu adanya pakaian adat, senjata tradisional dan rumah adat. Yang ketiga yaitu kesenian daerah. Di setiap daerah pasti mempunyai kesenian yang berbeda. Seperti halnya kesenian di Jawa. Di Jawa itu ada apa? Ada gamelan. Di Jawa Barat itu ada apa? Ada angklung misalkan. Yang dimana semua kesenian tersebut harus dilestarikan setidaknya tidak sesuai dengan tidak bertentangan dengan agama atau kepercayaan kita. Yang keempat yaitu keberagaman bahasa. Kira-kira bisa kita bayangkan, jangankan bahasa, kita beda daerah sedikit saja, kita logatnya itu sudah berbeda, apalagi bahasa. Bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Melayu, bahasa Bugis, bahasa Batak, bahasa Aceh, bahasa Flores sana, bahasa Pontianak sana, itu beda-beda. Banyak berbagai bahasa di Indonesia yang semuanya
menjadikan keberagaman kita menjadi satu nusa, satu bangsa. Semuanya jadi satu. Inilah dinamika kependudukan di Indonesia. Jadi tidak heran jika penduduk Indonesia banyak, karena Indonesia terdiri dari beragam suku, budaya dan bahasa dan bangsa. Itulah Indonesia. Kurang lebih seperti itu. Next, kita lanjut. Bagaimana kondisi alam Indonesia? Apa sajakah yang ada di Indonesia? Pertama, kondisi fisik wilayah. Jadi kalau kita bicara tentang wilayah Indonesia itu salah satu wilayah dengan surganya dunia, alamnya indah, teman-teman semua. Kalian tidak usah keliling dunia, kalian cukup keliling Indonesia, itu kalian sudah bisa menjumpai hampir semua daerah yang mengagumkan di dunia. Kalian dari sampai Sabang sampai Merauke, coba kalau kalian bisa keliling semua daerah Indonesia, begitu luar biasanya, begitu indahnya Indonesia. Ada Bukit Barisan, daratan tinggi Aceh Gayo, Puncak Jaya Wijaya yang kurang lebih seperti Gunung Everest. Itu kurang lebih wisata-wisata di Indonesia begitu hebatnya, sampai-sampai ada yang bilang Indonesia adalah tanah surga. Nah, lebih seperti itu. Secara geologi Indonesia mempunyai 3 lempeng dunia, 3 lempeng pertemuan di dunia. Ada lempeng Eurasia, ada lempeng dan lain sebagainya. Ketiga lempengan ini yang mengakibatkan apa? Indonesia sering terjadi bencana, terutama bencana gempa. Jadi kalian tidak usah heran kalau Indonesia sering ada gempa, karena kenapa? Indonesia terdiri dari 3 lempengan dunia, atau Indonesia berada di 3 lempengan itu yang semakin tahun maka mereka lempengan tersebut akan bergeser. Itulah yang mengakibatkan gempa. Jadi kalian nggak usah heran kalau Indonesia gempa, tidak usah terheran. Karena apa? Karena ada lempengan inilah yang membuat Indonesia gempa. Dilalui deretan gunung api muda. Jadi sudah dibayangkan dari mulai Sumatera sampai Maluku sampai Papua sana banyak gunung-gunung berapi, karena secara geologi dilalui oleh beberapa gunung berapi. Secara topografi, secara peta topografi, secara bentuk alamnya seperti apa? Ada daratan rendah, ada daratan tinggi, ada pegunungan, ada perbukitan, ada. Jadi secara topografi bisa dikatakan negara Indonesia lengkap, teman-teman semua. Ada daratan rendah, daratan tinggi, ada pegunungan, ada perbukitan. Secara iklim bagaimana? Iklim sudah pasti ada iklim tropis, ada angin muson timur dan ke barat, ada iklim panas. Jadi bisa dikatakan secara iklim Indonesia mempunyai dua musim. Musim panas dan musim dingin. Yang tengah-tengahnya itu adalah musim peralihan dari apa? Dari Indonesia. Bagaimana persebaran flora di Indonesia? Secara garis besar Indonesia mempunyai 3, yaitu hutan musim, hutan hujan tropis, dan sabana. Jadi selain kita punya pegunungan, kita pun mempunyai hutan yang cukup banyak. Hutan tropis ada di Sumatera, ada di Kalimantan, ada di Papua. Hutan musim ada di Pulau Jawa, ada di Sulawesi Selatan, dan sabana ada di Flores. Kalau kalian sudah mengenal Pak Amir, itu tempat tinggalnya Pak Amir, teman-teman semua. Bagaimana dengan fauna? Fauna tidak kalah hebatnya. Indonesia mempunyai beberapa hewan-hewan yang cukup fenomenal. Salah satunya yaitu komodo yang ada di Flores, dan hewan-hewan yang lainnya yang salah satu sebagai identitas dari hewan-hewan Indonesia. Salah satunya yaitu komodo yang sebagai identitas yang hanya ada di Indonesia, yaitu di tempatnya di Flores. Jadi kurang lebih seperti itu, teman-teman semua. Cukup sekian sampai di sini. Jika ada pertanyaan nanti bisa diutarakan di press conference nanti ketika kita di jam pelajaran nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.